Om Swastiastu, Om Awiknau Astu. Semoga tidak ada halangan. Halo, selamat datang. Hari ini kita akan menyelami sebuah filosofi yang luar biasa mendalam dari Bali, namanya Gama Tirta. Tapi ini bukan sekedar sistem kepercayaan biasa ya, ini lebih mirip sebuah cara pandang tentang bagaimana kita menjalani hidup. Nggak heran kalau julukannya adalah agama kehidupan. Oke, kita bedah dulu namanya biar lebih paham. Kalau diartikan langsung, Gama Tirta itu artinya agama air suci. Tapi makna aslinya jauh lebih dalam dari itu. Kata Ga itu artinya tubuh. Dan Ma itu datang dari kata Amrita yang artinya kehidupan. Jadi kalau digabung, Gama Tirta itu ya agama kehidupan itu sendiri. Nah, ini nih yang bikin filosofi ini beda banget. Fokus utamanya itu bukan soal apa yang terjadi setelah kita mati, bukan soal surga atau neraka. Justru tujuannya adalah menciptakan kebaikan dan harmoni di dunia sekarang ini. Konsep ini dikenal sebagai Kerahayuaning Loka. Jadi ini adalah sebuah filosofi yang sangat membumi buat kita yang hidup demi kebaikan semesta. Terus gimana caranya mencapai itu semua? Kerangkanya itu berdiri di atas 3 pilar kokoh yang disebut Gama 3. Ini kayak sebuah perjalanan yang runtut banget. Dimulai dari dalam, yaitu igama atau pikiran kita. Lalu turun ke agama, yaitu hati kita. Dan akhirnya semua itu harus terwujud keluar melalui ugama atau tindakan kita. Yuk, kita mulai dari pilar yang pertama, igama. Ini adalah perjalanan kita buat menjelajahi dunia internal kita sendiri, yaitu dunia pikiran dan kesadaran. Ada satu kalimat kunci di sini. Igama ike ring idep. Yang artinya, igama itu adanya di dalam pikiran atau idep. Ini menegaskan kalau langkah paling awal dari perjalanan spiritual ini ya memahami pikiran kita sendiri dulu. Poin utamanya begini, agama itu ngajarin kalau kesadaran kita masing-masing ini sebenarnya cuma percikan kecil dari sebuah kesadaran universal yang maha agung yang disebut Brahman. Cuma bayangin deh, Brahman itu ibarat samudra yang luas banget dan pikiran kita ini cuma satu ombak di samudra itu. Nah, perjalanan agama ini adalah tentang menyadari kembali kalau kita ini ya bagian dari samudra itu. Tapi ini bukan cuma konsep loh, ini adalah proses yang aktif, ada latihannya. Dalam igama ada setidaknya 3 cara praktis buat mengolah pikiran. Pertama, kita tajamkan nalar kita dengan terus belajar. Kedua, kita pakai imajinasi kita sebagai alat bantu waktu meditasi. Dan yang ketiga, ini yang paling dalam, adalah mencoba melampaui semua pikiran kita untuk mengalami kesadaran murni itu sendiri. Oke, setelah kita menata pikiran, perjalanannya berlanjut ke pilar kedua, yaitu agama. Disinilah kesadaran dari pikiran tadi mulai nyambung ke dunia luar. Lewat apa? Lewat hati dan perasaan kita. Agama ike ring ambek. Agama itu letaknya di ambek, yang bisa kita artikan sebagai hati, perasaan, watak batin, ya pokoknya seluruh dunia emosional kita deh. Mungkin Anda bertanya-tanya, emang apa hubungannya antara menata hati kita di dalam dengan memelihara alam semesta di luar sana? Kelihatannya jauh banget ya. Ternyata hubungannya sangat langsung dan sangat relevan. Kondisi batin kita itu menentukan persis bagaimana kita memperlakukan dunia. Kalau hati kita penuh dengan keserakahan, ya kita akan cenderung merusak dan mengeksploitasi alam. Sebaliknya, kalau hati kita dipenuhi welas asih, kita pasti akan merawat dan memeliharanya. Kelihatan kan betapa dekatnya hubungan antara perasaan dan tindakan kita? Agama ini menawarkan 2 jalan yang saling melengkapi. Keren banget. Yang pertama, kita bisa menikmati rasa, yaitu terhubung dengan Brahman lewat keindahan seni, musik, atau kegembiraan. Jalan kedua adalah menjaga jarak dari rasa, di mana kita menemukan Brahman lewat heningnya meditasi, menjadi pengamat emosi kita, bukan malah jadi budaknya. Dua-duanya adalah cara yang sah untuk menata hati. Nah, sekarang kita sampai di pilar terakhir, yaitu ugama. Disinilah perjalanan batin dari pikiran dan hati kita tadi akhirnya diekspresikan, yaitu lewat perilaku kita di tengah-tengah masyarakat. Sesuai sama prinsipnya, Ugama ike ring pola. pilar ketiga ini wujudnya ada di pola, alias tingkah laku dan semua tindakan kita sehari-hari. Jadi, ugama ini pada dasarnya adalah kerangka etika sosial kita, semacam aturan main bersama. Ia mengatur norma dan adat yang disebut lokacara, yang kita semua sepakati supaya kita bisa hidup bareng dengan damai dan terhindar dari kekacauan.
Dan yang luar biasa dari ugama adalah sifatnya yang fleksibel. Sebuah tindakan itu dianggap benar atau salah bukan secara mutlak, tapi selalu berdasarkan konteksnya, desa atau tempatnya, kala atau waktunya, dan patra atau keadaannya. Pendekatan ini menumbuhkan toleransi yang tinggi, bukan pemaksaan satu dogma yang kaku. Nah, disinilah ugama membuat perbedaan yang penting antara aturan sosial dengan jalan spiritual pribadi. Ugama itu fokusnya pada norma bersama yang menjaga harmoni sosial. Ini beda dengan jalan seorang mistik yang sifatnya sangat personal dan esoterik, yang tentu saja nggak bisa dipaksakan ke semua orang. Keduanya dihormati tapi punya ruangnya masing-masing. Oke, setelah kita menjelajahi igama, agama, dan ugama satu persatu, sekarang mari kita lihat gimana ketiganya ini menyatu jadi satu filosofi hidup yang utuh dan komplit. Tabel ini merangkum semuanya dengan sangat jelas ya. Pilar igama, urusannya di pikiran, tujuannya merealisasikan diri sejati. Pilar agama, urusannya di hati, tujuannya memelihara alam semesta. Dan pilar ugama, urusannya di perilaku, tujuannya menciptakan harmoni sosial. Semuanya nyambung, nggak ada yang terpisah. Jadi, tujuan akhir dari Gamatirta ini apa? Sederhana, sebuah kehidupan yang seimbang. Sebuah hidup di mana pikiran kita jernih, hati kita penuh welas asih, dan semua itu mengalir jadi tindakan nyata yang etis, yang pada akhirnya membawa kebaikan buat diri kita sendiri, masyarakat, dan seluruh alam semesta. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Di tengah dunia modern yang serba rumit dan cepat ini, bagaimana ya cara kita menerapkan kembali kearifan kuno ini? Keseimbangan antara pikiran, hati, dan tindakan untuk menciptakan dunia yang sedikit lebih harmonis.